Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Hari ini kita akan belajar mengenai perilaku terpuji, yaitu sikap santun dan rendah hati. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Ada dalil mengenai sikap santun yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kita harus mengatakan perkataan yang benar, yang santun, tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalau seperti itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Paham sampai di akan Ibu lanjutkan, yaitu apa itu sih sikap santun dan perlukah kita bersikap santun? Ini akan terjawab di slide selanjutnya. Nah, perilaku santun. Perilaku santun adalah perilaku ramah dan bersahabat kepada orang lain. Jadi, kita itu harus bersikap ramah, bersahabat, supaya orang lain itu senang mendekat dengan kita. Yang apa? Dapat menimbulkan kesan yang baik terhadap orang lain. Oh, ini tuh baik. Oh, dia itu baik. Oh, dia ini, si A ini baik gitu. Ya, sampai di sini paham? Kalau paham, akan Ibu lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu sikap santun ini sangat perlu. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia yang lainnya gitu. Maka dari itu, kita harus bersikap santun dan saling menghargai. Itu pesannya. Paham? Ibu lanjutkan. Nah, sekarang kita itu harus bersikap santun kepada siapa saja? Jawabannya, kita harus bersikap santun kepada, yang pertama, santun kepada orang yang lebih tua, kemudian santun kepada orang yang lebih muda, kemudian santun kepada teman sebaya. Jadi intinya kita harus bersikap santun kepada siapa saja, baik tua, muda maupun teman sebaya kita. Ya, itu pesannya. Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu rendah hati. Ada dalil mengenai sikap rendah hati, yaitu dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, intinya apa? Hamba yang baik itu adalah hamba yang rendah hati. Dan apabila ada orang yang jahil itu menyapa dia tetap mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, yang mengandung kebaikan. Walaupun hatinya tersakiti, dia tetap mengucapkan kalimat yang baik. Itu adalah hamba-hamba Allah yang baik. Ibu akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, apakah itu rendah hati? Dan perlukah rendah hati itu? Ini dia. Rendah hati adalah sifat yang baik atau bijak, bersahaja, tidak merasa tinggi hati, dan harus selalu menghargai orang lain. Jadi rendah hati ini pada intinya adalah berbuat kebaikan dan menghargai orang lain. Selanjutnya, rendah hati ini ternyata ciri orang yang punya kecerdasan spiritual yang tinggi. Maka kita harus selalu rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Oke. Selanjutnya, apa ciri-ciri sikap rendah hati? Yang pertama, membahagiakan hati sesama. Kalau kita baru bertemu dengan teman-teman, itu kita wajib untuk membahagiakan hati sesama. Itu ciri-ciri dari sikap rendah hati. Yang kedua, mendengar saran dan pendapat orang lain. Kalau ada orang yang berpendapat tentang kita, menyarankan kita, maka kita harus mendengarkan. Jangan, kenapa sih kamu kayak gini? Jangan begitu. Harus kita dengarkan dan kita terima, ya. Kemudian, yang ketiga, mengakui kesalahan dan minta maaf. Itu adalah poin terpenting. Kita harus mengakui kalau kita punya salah dan kita wajib minta maaf. Oke. Selanjutnya, yang keempat, menghormati dan menghargai orang lain. Ini juga poin penting. Kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Karena apa? Karena menghormati dan menghargai ini akan membuat orang itu, oh, orang ini baik. Gitu ya. Kemudian, tidak membeda-bedakan teman. Jadi kalau kita berteman, itu jangan pernah membeda-bedakan. Kamu jelek, aku gak mau temenan sama kamu. Jangan begitu, itu gak baik ya. Kita harus sama-sama bermainnya. Tidak boleh membeda-bedakan. Walaupun kita berbeda-beda, kita tidak boleh membeda-bedakan. Paham? Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan sikap rendah hati itu? Caranya dengan apa? 1. Jika rendah hati, maka akan banyak teman. Maka kita harus bersikap rendah hati kalau ingin punya teman. Yang kedua, tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati, nggak boleh tinggi hati ya. Yang ketiga, menanamkan dalam diri bahwa semua manusia ini punya kedudukan yang sama. Nggak ada yang tinggi. Yang tinggi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita semua sama di hadapan Allah. Yang keempat, dengan meneladani sikap dan perilaku Rasulullah. Rasulullah ini adalah Nabi kita. Suri tauladan yang baik untuk diteladani. Maka dari itu kita harus meneladani seluruh sikap dan perilaku Rasulullah. Dengan bagaimana, Bu? Dengan cara membaca sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah, begitu. Paham? Terima kasih sampai di sini. Untuk penugasan akan Ibu kirim lewat foto di grup WA.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.